Gak ada yang ingat. Apa lu katanya? Bahas minggu kemarin. Minggu kemarin kita bahas materi tentang apa?
Oke, jadi kalau misalnya kelangkaan keterampilan kebiasaan ini merupakan gabungan dari kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga kerja, dan juga modal. Oke, selanjutnya kita ada kuis. Kuisnya ini hanya boleh dijawab oleh satu orang. Nah, kuisnya ada hadiahnya, tapi hadiahnya dulu. Oke. Langsung kamu. Oke, jadi ini sistemnya, kalian angkat tangan dulu. Nanti pilih satu orang, baru jawab. Nomor 1, berikut ini yang merupakan permasalahan kelangkaan yang benar adalah A. Jumlah kebutuhan manusia terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya tidak terbatas. B. Jumlah keinginan manusia terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya tidak terbatas. C. Jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya tidak terbatas. Ada yang mau jawab? Cek, cek, cek. Saya duluan, Bu. Nah, saya duluan, Bu. Bismillah, langsung dimulai dulu. Oke, Raja, jawabannya C. Kenapa C? Buku di duluan sih, Bu. Jumlah manusia tidak terbatas. Yakin? Ya Allah. Oke, jawabannya C. Betul ya. Lu yang kita Oke, masih ada satu lagi kok. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ada kelangkaan memaksa manusia untuk A. Melakukan perbuatan, B. Membuat pilihan, C. Memproduksi barang dan daya. Cewek, cewek. Aisyah, C, Bu. Kenapa ya C? Tahu? Oke, jadi bisa jawabannya A. Rafael, B. Alisa, C. ABC. Jawaban yang benar. Salah. Nah, kenapa jawabannya B? Nah, yang ini kan udah lama nih. Kalau misalnya manusia makin makan, makin makan dong. Nah, kalau misalnya C, manusia memproduksi barang dan jasa apa yang diproduksi oleh orang. Pilihan yang paling aja ya. Kita lanjut ya. Sekarang nanti dulu ya. Waduh. Oke, abis ini ada kuisnya lagi. Woi, ngecek bakaran ini. Coba kita lihat di halaman 112. Di halaman 112 itu kan ada faktor-faktor penyebab dari kelangkaan. Nah, yang pertama itu ada perubahan mutu. Tadi udah dijelasin ya, kalau misalnya penelitian semakin meningkat, maka lama bakal terjadi. Nah, di sini kalian nggak kelihatan ya?
istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang mengirim info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Ya, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu. Untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak? Jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka dan kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan-bahan fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kalian lebih mengerti lagi tentang
bisa kita